Berakhir sudah perjuangan Arsenal di Europa League setelah dikalahkan Sporting di babak adu penalti. Kalau nanti ada kawan-kawan kalian yang sedih, cemberut, dan susah makan, fix fans meriam lontong Arsenal itu. Kira-kira kenapa Arsenal bisa kalah, Lai? Oke, sebelum itu aku minta bantu follow ya buat kalian yang belum follow. Semakin banyak kalian follow, semakin cepat kita cari bola penalti salah yang nyasar sampai ke Medan. Jadi kata si Saliba, alasan pertama Arsenal bisa kalah karena momen kebangkitan Sporting di babak kedua. Arsenal bermain dengan formasi 4-4-2, kemudian setelah melakukan beberapa pergantian pemain, formasi meriam lontong Arsenal berubah menjadi 4-3-3. Sementara tim Sporting dari awal bermain dengan formasi 3-4-3 selama laga ini berlangsung tadi pagi. Arsenal bermain lebih efektif di babak pertama dengan membuat 5 kali tembakan, 5 tendangan ke gawang, dan 1 gol. Gol meriam lontong Arsenal didapat dari Saka yang berhasil memanfaatkan bola tepisan dari kiper Sporting. Tapi Sporting perlahan bangkit di babak kedua. Serangan-serangan yang dilancarkan Sporting berbuah hasil di menit ke-62. Menit 62, bah. Ini kan agregat skor Madrid-Liverpool. Konspirasi apa lagi nih? Bola yang digiring sama Pedro Gonçalves langsung ditendang dari jarak 42 meter ke gawang Ramsdale dan menjadi gol. Siung, tepang. Bola sama kipernya udah masuk ini. Harusnya dihitung 2 gol ini. Pedro Gonçalves sempat juga menirukan selebrasi Saka yang menempelkan jempol ke hidung. Kalau udah buat pose 5 jari ini, biasanya fans nomor keramat Maguire. Di babak kedua lah Sporting berhasil menguasai bola 57%, membuat 9 tembakan dan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Alasan kedua karena Arsenal yang gagal memanfaatkan peluang. Semenjak Sporting menyamakan kedudukan, Arsenal banyak mendapatkan peluang. Mereka sudah mencoba mulai dari tendangan Leandro Trossard dan ada beberapa penyerang Arsenal yang lain. Tapi sampai perpanjangan waktu, meriam lontong Arsenal tidak bisa menambah gol. Akhirnya penentuan pemenang harus dilanjutkan di babak adu penalti. Nah, ini laga seru yang cocok ditonton sampai habis. Jangan kayak fans MU yang kemarin bilang, biasakan nonton MU sampai habis. Endingnya jadi biasakan nonton MU sampai ngegoa. Alasan ketiga karena solidnya lini pertahanan Sporting. Dengan barisan pertahanan yang rapat, mereka berhasil menahan gempuran pemain Arsenal sampai babak perpanjangan waktu. Satu lagi yang patut diperhitungkan adalah kontribusi kiper Antonio Adan. Dia berhasil melakukan beberapa penyelamatan yang membuat fans meriam lontong Arsenal terdiam. Total dari 9 tembakan yang dibuat Arsenal, 7 diantaranya berhasil diselamatkan sama kiper yang satu ini. Angka 7 lagi bah kena. Jadi ingat 7 keajaiban dunia di Anfield. Alasan terakhir karena Martinelli yang gagal mengeksekusi penalti. Padahal 3 pemain sebelumnya macam Odegaard, Saka, dan Trossard berhasil mengeksekusi penalti. Tapi apa boleh buat, Sporting berhasil mengeksekusi kelima penalti yang mereka dapatkan. Dengan hasil ini dipastikan sekarang meriam lontong Arsenal masih bisa fokus meraih trofi Liga Inggris. Memang harus kita akui DNA Eropa dari klub London hanya ada di tim Chelsea. Gak usah berharap banyak sama ayam lol trofi Tottenham dan meriam lontong Arsenal. Tapi yang selalu dibanggakan fans Arsenal adalah trofi emas Invisible yang katanya setara 28 trofi UCL. So, kalian ada alasan lain gak kenapa Arsenal bisa kalah? Coba tulis di komentar ya.